Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mata kuliah keamanan siber akan mempresentasikan tentang serangan man in the middle attack dengan anggota kelompok sebagai berikut. Saya sendiri, yaitu Muhammad Daniel Haq, dengan NIM A11 2023 15367. Dan selanjutnya ada Danendra Farel dengan NIM A11 2023 15025. Selanjutnya ada Ferdinand RG Pramudani dengan NIM A11 2023 15389. Baik, masuk ke pembahasan MITM atau Man in the Middle Attack. MITM adalah jenis serangan cyber di mana penyerang itu secara diam-diam menyusup ke dalam komunikasi digital antara kedua pihak. Misalnya kamu dan sebuah situs web. Tanpa disadari, penyerang itu bertindak sebagai perantara antara kamu dengan web. Nah, dia itu dapat mencegah, membaca, atau bahkan memodifikasi data yang kamu kirim. Gitu. Lanjut. Nah, VM yang kita pakai di sini itu VirtualBox dan OS yang dipakai kami di VM itu kami menggunakan target Ubuntu Server. Lalu lanjut, tools yang kami gunakan dalam praktik serangan MITM yang adalah yang pertama itu kami menggunakan BitterCap. BitterCap ini adalah alat open source untuk memantau, menganalisis, dan memanipulasi lalu lintas jaringan secara real time. Adapun beberapa fungsi dari BitterCap yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ARP spoofing atau ARP poisoning. Ini memasukkan entry ARP untuk mengalihkan lalu lintas korban lewat mesin penyerang sehingga penyerang bisa mengintip atau memodifikasi paket. Lalu yang kedua itu adalah sniffing atau capture paket. Ini akan menangkap dan merekam paket lalu mengekstrak kredensial atau data dari protokol yang tidak terenkripsi. Lalu selanjutnya ada DNS spoofing atau hijacking. Ini memberikan jawaban DNS palsu agar korban diarahkan ke alamat IP yang dikendalikan penyerang. Nah, pada fungsi ini sering digunakan untuk phishing. Lalu fungsi yang terakhir yaitu proxies dan content injection HTTP TCP level. Ini menjalankan proxy atau handler untuk memodifikasi, menyisipkan, atau memblok konten secara real time. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagian simulasi. Baik, saatnya tahap simulasi. Di sini saya akan menggunakan BetterCap. Bisa menggunakan sudo BetterCap dengan interface yang akan kita gunakan di sini adalah interface WiFi saya yaitu LAN 0. Kita bisa langsung saja enter. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu adalah menjalankan command help misalnya ya. Kita bisa kayak lihat apa aja di sini modul-modul yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan melihat dulu kayak gimana sih cara penggunaan NetProp itu sendiri. Nah, jadi di sini itu NetProp digunakan untuk melihat kira-kira ada host apa saja di subnet tertentu. Jadi kita bisa menjalankan dulu NetProp on. Nah, di sini kita sudah melihat banyak sekali IP yang ada di satu jaringan dengan kita, dan kita bisa melihat dengan jelas menggunakan komen netshow seperti ini. Nah, target kita kali ini adalah IP 192.168.131 dan 41, sorry. Kita akan fokus menyerang ke IP ini, dan selanjutnya kita bisa menjalankan komen help ARP spoof untuk melihat apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan modul ini. Nah, di sini kita akan menjalankan ARP spoof full duplex. Jadi komen ini jika dia dalam kondisi true, dia akan
menyerang gateway dan target kita. Jadi kita menyerang dua-duanya agar kita tuh ada di tengah-tengah koneksinya gitu, kurang lebih. Set RS proof full request. Nah, setelah itu kita akan bisa memilih target kita gitu ya, itu dengan IP ini kita bisa langsung aja set rp proof dot target IP sekian, lalu kita bisa jalankan help net sniff. Kita bisa melihat apa saja. Jadi modul net sniff ini kita gunakan untuk mendapatkan paket dari jaringan yang sudah kita ARP spoof, misalnya koneksi si IP 192.168.100.141 ini akan kita sniffing gampangnya. Kita bisa langsung saja jalankan set net sniff .local. Jadi saat komen ini dijalankan, setiap paket yang berjalan dari attacker ataupun si targetnya itu bakal kita capture gitu. Maksudnya bisa langsung saja kita RP spoof on dan net.sniff on. Oke, kita bisa langsung coba buat targetnya. Nah, kita bisa lihat tiap target mengakses suatu website yang tidak menggunakan HTTPS, dia bisa kita capture gitu. Dia akan mengakses IP website ini. Misalnya kita bisa buka di sini. Mungkin kita bisa coba login sama masukkan admin 123 gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa target kita itu mengakses website dengan IP sekian dan dia memasukkan username dan password, dan dia berhasil login ke website tersebut. Dia redirect ke home.php. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan sniffing untuk di protokol FTP. Misal contohnya di sini, mana FTP, belum ada ya. Kita bisa masukkan dulu. Nah, di sini bisa terlihat ya kalau si target kita itu berhasil masuk ke FTP dengan username sort dan passwordnya admin 123. So, kita bisa coba sendiri 168.131 sort admin 123. Nah, kita berhasil masuk di server gitu ya. Kurang lebih begitu cara kita melakukan ARP spoofing pada menggunakan MeterCap. Ya, jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan mohon dimaafkan. Baik, yang terakhir ada beberapa saran dari kami untuk menghindari serangan MITM. Yang pertama, kalian gunakan koneksi internet yang aman. Kalian jangan sembarangan masuk ke WiFi publik atau jaringan publik. Tetapi jika kalian masuk ke jaringan publik atau WiFi publik, kalian gunakan VPN. Nah, selanjutnya pastikan jika kalian mengakses situs web itu menggunakan sertifikasi HTTPS. Kalau kalian mengakses web menggunakan sertifikasi HTTP, kalian patut waspada. Karena di situ data kalian itu tidak terenkripsi seperti itu. Nah, yang selanjutnya gunakan autentikasi 2FA. Ini untuk nambahin lapisan keamanan ekstra. Bahkan jika penyerang itu berhasil nyuri data kamu, mereka itu tetap nggak bisa masuk tanpa kode verifikasi tambahan yang hanya dikirimkan ke ponsel kamu. Walaupun trik ini itu ya ada trik khusus lah untuk Gojek ini, cuman seenggaknya itu menyulitkan penyerang seperti itu. Dan selalu perbarui perangkat lunak kalian secara rutin. Baik, sekian dari kelompok kami. Sudah ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi kali ini,
Sekian, terima kasih.